Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Lira, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica. Dan kali ini saya tidak sendiri karena sudah bersama dengan Dr. Linda, dokter umum dari Rumah Sakit Lira Medica, yang akan sama-sama membahas tentang rokok, masalah kesehatan yang masih belum terkontrol. Ini kalau misalkan sahabat Lira semuanya yang pecandu rokok, ini wajib banget untuk ikut pada episode kali ini karena kita akan mengupas tuntas tentang bahaya rokok, terus cara mengatasinya nanti seperti apa bersama dengan Dr. Linda yang sudah hadir pada episode kali ini. Oke, tanpa menunggu lama lagi, saya akan menyapa langsung Dr. Linda yang sudah hadir. Selamat siang, Dr. Linda, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah. Sehat ya, Dok ya? Iya, sehat. Dok, kita akan membahas tentang masalah rokok nih, Dok. Iya. Ini kalau misalkan mungkin sahabat Lira juga tahu nih, atau mungkin dari sebagian sahabat Lira semuanya adalah pecandu rokok, Dok ya. Nah, sebenarnya untuk rokok sendiri, penyakit apa saja sih, Dok, dampak dari yang memang pecandu rokok, Dok? Untuk pecandu rokok, untuk masalah kesehatan dari mulai yang ringan ataupun yang berat, itu masalahnya sangat banyak. Oke. Dimulai kalau misalkan dari yang ringan, misalkan perokok pertama kali. Perokok pertama kali pasti akan merasakan pertama batuk, batuk, refleks batuk, dan juga lama-kelamaan bisa merasakan untuk penciuman, indera penciuman dan indera perasa itu berkurang. Itu karena dampak dari rokok. Itu baru ringan. yang ringan. Kalau yang berat, kita tahu kalau misalkan rokok itu merupakan salah satu faktor risiko dari kanker paru. Tapi sebenarnya tidak cuma kanker paru saja. Bisa jadi kanker lidah, kanker oral cavity, kanker dari esofagus, lambung, liver, ginjal, semua tipe bahkan juga ke kanker darah karena karena zat-zat rokok itu bisa mengalir ke seluruh tubuh. Dan juga selain itu penyakit-penyakit infeksi paru itu bisa lebih mudah masuk pada perokok aktif dibandingkan yang tidak merokok sama sekali. Oke, jadi untuk penyakitnya sendiri bermacam-macam, Dok ya. Jadi untuk yang ringan adalah kita akan pertama kali untuk batuk dan juga kehilangan yang namanya indera perasa atau penciumannya, Dok ya. Dan selanjutnya akan yang namanya adalah penyakit-penyakit yang kayak semacam tadi dokter sebutkan itu akan timbul kayak gitu, Dok ya. Nah, sebenarnya, Dok, untuk kandungan dari rokok sendiri yang membahayakan itu kandungan apa sih, Dok, sebenarnya? Kalau rokok itu sebenarnya merupakan produk yang memiliki banyak kandungan. Kandungannya itu bisa sampai 4.000 sampai 7.000 bahan kimia. Dan yang membahayakan itu ada 250 zat yang membahayakan yang ada di rokok, dan 50 diidentifikasi sebagai karsinogenik atau menyebabkan kanker. Nah, untuk ada zat-zat yang sering yang efeknya itu mayoritas dibandingkan efek yang lain. Efek yang pertama itu tar. Tar itu dia efeknya pertama, kalau efek yang ringan itu bisa menyebabkan kuningnya gigi. Dan dinding mulut. Dan yang kedua bisa menyebabkan tar itu bisa menempel di pita suara dan menyebabkan batuk. Dan yang lalu turun ke saluran pernafasan bawah. Tar itu bekerja sama dengan hidrogen cyanida, salah satu komponen juga di rokok, itu bisa menyebabkan paralisis silia. Silia itu adalah salah satu sel-sel tubuh itu yang bekerja menyapu debris bakteri keluar dari paru-paru. Tapi karena diparalisis oleh dua komponen tadi, tar dan hidrogenik cyanida, itu jadi untuk bakteri dan debris itu tidak bisa disapu oleh baik oleh tubuh, jadi bisa menyebabkan infeksi. Lalu juga salah satu komponen dari rokok yang berbahaya juga namanya karbon monoksida. Karbon monoksida ya, itu untuk? Karbon monoksida itu
dia kan kalau misalkan di paru itu ada bagian namanya alveoli, itu yang merupakan pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Tapi karena adanya karbon monoksida, jadi oksigen tidak bisa masuk menempel di hemoglobin untuk diangkut ke tubuh. Jadi yang diangkut itu bukannya oksigen tapi karbon monoksida. Jadi tubuh kekurangan oksigen. Jadi itu menyebabkan tubuh lemas, juga untuk nafas juga lebih susah. Jadi memang untuk kandungannya sendiri dari rokok itu sangat banyak ya dok ya, apalagi yang mayoritasnya tuh yang membahayakan tubuh gitu ya dok ya. Dok, kita mengenal bahwa untuk zaman sekarang ataupun zaman kekinian ada yang namanya vape ataupun rokok elektrik gitu ya dok ya. Nah itu sebenarnya sama bahayanya nggak dengan rokok yang tembakau pada umumnya dok? Iya, untuk vape atau vape itu sendiri itu banyak yang kalau misalkan orang-orang awam itu banyak yang melansir kalau misalnya vape itu alternatif lebih baik daripada rokok. Padahal gitu. Nyatanya dok gimana? Kalau misalkan untuk nyatanya kan kalau kita kembali lagi ke dulu, kalau misalkan vape itu kan baru diproduksi pertama kali banget 2003. 2003, Sedangkan kalau rokok konvensional itu 1864. Jadi untuk penelitian kesehatannya itu kan masih jauh lebih sedikit kalau untuk pengguna vape dibandingkan dengan perokok. Jadi untuk hasil, maksudnya apakah vape itu lebih bahaya atau lebih ringan daripada rokok, itu memang belum, maksudnya untuk penelitian masih lebih rendah. Gitu. Untuk yang vape gitu ya dok. Tapi untuk maksudnya komponennya memang lebih sedikit vape, untuk komponen-komponen bahaya memang lebih sedikit pada vape daripada di rokok gitu. Tapi vape juga bukan berarti lebih sedikit jadinya aman gitu ya. Nah, vape mengandung juga nikotin. Nikotin itu di rokok juga ada. Nah, itu kandungan nikotin itu adalah yang membuat adiktif, yang membuat perokok jadi candu. Yang kedua komponen yang ada di vape tapi tidak ada di rokok itu namanya diasetil. Diasetil itu kandungan yang bisa menyebabkan adanya bronkiolitis atau namanya juga popcorn lung. Itu bisa menyebabkan penyakit tersebut. Jadi sama aja ya dok ya. Secara umum sih sebenarnya mau vape ataupun rokok elektrik dengan rokok konvensional yang tembakau pun sama-sama yang membahayakan untuk apalagi dengan paru-paru ya dok ya, kayak gitu ya dok ya. Baik sekali dokter, nanti kita akan lanjut. Saya akan menginformasikan dulu kepada sahabat Lira semuanya yang belum download aplikasi Rumah Sakit Lira Medika, segera download aplikasinya, karena selain bisa untuk cek appointment dokter, juga bisa cek jadwal dokter. Dan yang terbaru adalah Rumah Sakit Lira Medika sudah bekerja sama dengan merchant-merchant pilihan. Jadi sahabat Lira semuanya yang menunjukkan aplikasi kartu pasien yang ada dalam aplikasi Rumah Sakit Lira Medika bisa mendapatkan diskon ataupun potongan harga dari merchant-merchant yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Lira Medika. Makanya untuk download aplikasi Rumah Sakit Lira Medikanya secara gratis di Google Play maupun di App Store. Kita akan lanjut ke pertanyaan tentang rokok, masalah kesehatan yang masih belum terkontrol. Ini menarik sekali dok pembahasan pada episode kali ini, karena ini adalah rokok itu sebenarnya pecandunya banyak, tapi merasa bahwa ya sudahlah gitu ya. Namanya juga tadi dokter sebutkan adalah untuk ada yang namanya zat adiktif, yaitu adalah candu ya dok ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dok. Nah, bagaimana sih sebenarnya kondisi paru-paru terhadap perokok aktif dok? Kan banyak tuh yang saya baca di artikel itu adalah ada yang katanya hitam, terus juga ada yang memang tidak sesehat dengan perokok, maksudnya bukan perokok, yang tidak merokok gitu ya dok ya. Bener nggak sih dok untuk kondisi paru-parunya semengerikan itu dok? Iya, kalau misalkan untuk kondisi paru-paru pada perokok aktif, apalagi perokok aktif yang lama dan untuk jumlah merokoknya itu banyak dibandingkan dengan yang tidak merokok sama sekali, itu memang paru-parunya itu tidak sehat. Yang pertama tadi silianya itu semuanya udah paralisis. Jadi untuk kemampuan untuk menyapu bakteri, menyapu debris dari
paru-paru itu tidak ada. Oke. Jadi sering jadi sering orang-orang yang mengidap yang perokok udah tahun menahun itu sering mengidap infeksi paru. Oke. Lalu juga untuk selain dari kondisi paru-parunya, kondisi pembuluh darah pada perokok yang sudah menahun itu juga pembuluh darahnya sudah tebal, sudah banyak clotting atau block karena tadi zat-zat dari rokok itu juga bisa merusak sel-sel di pembuluh darah. Jadi dibandingkan dengan yang tidak merokok, yang tidak merokok itu paru-parunya jauh lebih sehat ya dok ya? Jauh lebih tidak sehat. Tidak sehat yang merokok. Oke, dan ternyata nih harus benar-benar diawasin nih ya yang perokok aktif ini paru-parunya mungkin terkena gitu ya dok ya. Oke dok. Terus pertanyaan selanjutnya dok, bagaimana sih sebenarnya resiko terserang penyakit bagi mereka yang merokok langsung dengan yang tidak merokok tapi ikut menghisap rokok? Biasanya ini para istri-istri dok nih, suaminya merokok, terus dia nggak ngerokok tapi dia tiap hari tuh menghirup asap rokok dari suaminya, misal kayak gitu dok. Nah ini sama nggak bahayanya? Nah untuk penelitian kan ada yang memang untuk perokok pasif yang memang sesekali, tapi ada perokok pasif yang rutin. Rutin itu tadi kalau suaminya merokok di rumah, ada istrinya, itu istrinya kan ikut menghisap asap rokok. Pada penelitian bervariasi, ada yang resikonya sama, ada yang resikonya sama, ada yang resikonya bahkan jauh lebih besar. Bahkan untuk kasus-kasus kanker paru yang ditemukan itu mereka bukanlah perokok aktif, tapi mereka juga perokok pasif. Gitu. Dan bukan cuma istri saja, tapi kalau misalkan ada anak-anak, apalagi anaknya itu masih kecil, masih bayi, itu ada yang namanya sudden infant death karena rokok. Jadi kematian bayi mendadak dikarenakan asap rokok ada. Ada gitu dok? Ada. Wah ternyata memang ini benar-benar bapak-bapak di rumah nih harus aware nih kayaknya. Dan kalau misalkan mau merokok ya dijauhkanlah anaknya atau istrinya dok ya, daripada terkena lagi terus tiba-tiba ada yang namanya tadi dok sudden infant death. Nah itu yang kematian mendadak ya dok ya. Dan ya wah ternyata memang rokok tuh sangat berbahaya dok ya. Nah dok ini kalaupun memang yang sedang mengandung ataupun hamil nih, itu bahaya nggak dok untuk menghirup asap rokok? Bahaya. Karena kalau misalkan untuk pada kehamilan, ibunya itu bisa ibunya menghirup asap rokok, apalagi rutin, itu bisa terjadi prematuritas pada bayinya. Terus juga bayinya lahir berat badan rendah. Lalu juga bahkan bisa keguguran. Ataupun bisa ada yang namanya placenta previa, yaitu kondisi di mana plasentanya itu di bawah dan itu bisa plasenta kan harusnya di atas kan, di atas di kandungan di rahim itu di atas, tapi ini di bawah. Dan bisa mengakibatkan pendarahan di jalan lahir pada ibu bayi. Dan ternyata memang sahabat Lira ini perlu dicatat ataupun memang di aware sama diri sendiri bahwa yang memang tidak merokok pun, yang memang hanya menghisap rokok pun ternyata sama bahayanya ya dok ya dengan perokok aktif kayak gitu. Dok, sebenarnya apa saja efek dari jangka pendek ataupun jangka panjang terhadap perokok dok? Kalau misalkan untuk jangka pendeknya dalam jangka pendek pada rokok ya. Kalau misalkan untuk jangka pendek pada rokok 7 detik dari menghisap rokok itu zat nikotin yang dihirup itu langsung dalam 7 detik bisa langsung nyampe ke otak. Itu langsung dok 7 detik bisa, aja? Iya, sampai ke otak dan zat nikotin itu menempel ke salah satu neurotransmitter di otak dan otak akan memproduksi beberapa zat. Beberapa zat yang namanya dopamin, adrenalin, serotonin, epinefrin dan norepinefrin. Epinefrin dan norepinefrin efeknya adalah membuat perokok
menjadi tekanan darah dan detak jantungnya itu meningkat. Oke. Tekanan darah dan detak jantung meningkat. Dan memang kalau misalkan untuk efek jangka pendek, kenapa perokok-perokok itu menjadi candu, itu perokok itu merasakan lebih fokus. Banyak yang merasakan lebih fokus kalau misalkan saat merokok. Karena itu adalah ada efek dari zat-zat yang tadi. Dan juga merasa lebih rileks. Nah itu jangka pendek. Tapi karena tadi nikotin ini, jadi makanya candu. Nah itu jangka pendek. Nah tapi jangka panjangnya itu karena perokok itu terus-terusan merokok dan nikotin itu dan tubuh menjadi lebih kebal terhadap nikotin, maka dosis merokok itu semakin meningkat. Seperti kalau misalkan candu obat-obatan yang lain ya. Dan makanya untuk efek jangka panjangnya bukannya perasaan rileksnya, bukan perasaan fokusnya yang bertambah, malah efek-efek sampingnya yang tadi jauh lebih bahaya, jauh lebih berbahaya daripada efek-efek yang jangka pendek. Oke, nah diperhatikan juga nih, ternyata kita harus ya udahlah mikirnya tuh jangan hanya untuk rileks aja deh kayak gitu. Kita harus juga memikirkan jangka pendek atau bahaya jangka pendek dari merokok tersebut kayak gitu, kayak semacam ginjal gitu dok ya, terus ke otak juga dan lain-lain. Dokter, pertanyaan terakhir nih, mungkin sahabat Tira atau bapak-bapak di rumah nih penasaran, kira-kira untuk gimana sih saya pengen berhenti merokok gitu dok. Nah ada nggak tips and triknya dok? Kalau misalkan untuk tips and trik, pertama sih niat. Dok, bener ya? Pasti niat. Pasti niat. Kalau misalkan niatnya benar-benar sungguh-sungguh, apalagi kalau misalnya yang punya keluarga, memikirkan kesehatan orang-orang yang di rumah, itu harus diniat dibulatkan. Dan memang kalau misalkan untuk hari-hari pertama akan ada yang namanya simptom gejala-gejala withdrawal. Itu kayak menolak ya dok ya? Iya, gejala-gejala seperti gelisah, atau mudah marah itu bisa terjadi tiga hari pertama. 3 hari pertama. Tapi setelah 3 hari pertama itu biasanya lebih mudah. Itu niatkan saja dulu itu. Dan yang kedua, biasanya itu kalau misalkan rokok, biasanya untuk makanan dan minuman, untuk makanan dan minuman pada pecandu rokok itu biasanya kan selain rokok biasanya ada kopi. Betul. Atau selain rokok biasanya ada minuman alkohol. Nah, itu di-cut juga dan ganti dengan minuman dan makanan yang sehat. Makanannya seperti buah-buahan atau minumannya seperti jus. Itu diganti juga. Karena kalau misalkan biasanya ada kopi, biasanya suka sambil merokok gitu. Kalau nggak ada kopi, kalau nggak ada, katanya sih katanya yang merokok dok itu nggak afdol katanya dok gitu ya dok ya. Iya. Ada lagi? Dan juga terakhir olahraga dengan intensitas sedang itu juga bisa untuk menolong untuk memutuskan yang namanya untuk pecandu rokok gitu ya dok ya. Ada lagi dok? Udah, berarti yang pertama adalah niat sahabat Tira semuanya. Apapun yang kalau misalkan udah niat, itu insya Allah akan ini ya dok ya, akan mudah gitu ya dok ya. Dan tadi juga disebutkan bahwa 3 hari pertama itu akan terasa berat gitu dok, akan ada semacam ada gelisah ataupun marah-marah gitu dok. Tapi ditahan aja karena ini kan untuk kebaikan bersama ya dok, betul ya dok. Baik dokter Lida, terima kasih atas pembahasannya tentang rokok, ini menarik sekali dok. Ini mungkin tema yang sederhana tapi penting banget dok. Kita sedikit meng-awarekan lagi kepada sahabat Tira khususnya yang memang perokok gitu ya dok ya. Terakhir dokter, closing statement atau pesan-pesan untuk kepada sahabat Tira semuanya terkait dengan tema pada kesempatan kali ini, mangga dok. Untuk pesan untuk pesan terakhir, marilah kita bersama-sama melangkah untuk berhenti untuk merokok, karena efeknya jangka panjang tidak hanya di diri sendiri tapi juga di keluarga itu sangatlah berat. Kita pasti tahu kata-kata lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul dok ya.
Jadi stop sekarang, kemudian hari sehat. Oke, stop sekarang, kemudian hari sehat. Nah, itu yang perlu dicatat ya. Oke, Dokter Linda, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi, Dok, ya, di episode selanjutnya. Baik, sahabat Lira semuanya, itu tadi pembahasan pada Bincang Sehat episode kali ini tentang rokok, masalah kesehatan yang masih belum terkontrol. Nanti untuk sahabat Lira semuanya yang tertinggal ataupun yang memang ingin bertanya langsung, silakan langsung tulis di kolom komentar mengenai episode kali ini. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Terakhir, layanan terbaik untuk Anda dan keluarga, ke Lira aja. Lebih dekat, lebih aman, bersih, dan juga nyaman. Saya Abi beserta Dr. Lira pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara daftar berobat online Rumah Sakit Lira Medica. Lihat daftar poliklinik spesialis, pilih poliklinik, lalu pilih dokter. Contoh, dokter spesialis anak. Lihat jadwal praktek dan klik appointment. Pilih jenis penjamin dan ikuti langkah selanjutnya. Pilih jam praktek dokter dan tentukan apakah akan datang langsung, telekonsul, atau drive-thru. Selamat, appointment Anda berhasil. Untuk informasi diskon, pilih menu promo di halaman utama. Beragam diskon menarik tersedia di banyak merchant yang sudah bekerja sama. Spesial hanya untuk pasien Rumah Sakit Lira Medica. Ayo, download aplikasinya sekarang.